Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon maaf hari ini saya belum bisa menjumpai Anda semua karena ada satu dan lain hal. Yang pasti saya berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi teman-teman semua. Teman-teman, kita masih pada materi yang sama dan saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kita masih dalam materi yang sama teman-teman, yaitu mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kita bicara tentang bagaimana pergolakan pasca kemerdekaan, utamanya nanti di tahun 1945 sampai tahun 1965, di mana pergolakan-pergolakan tersebut atau perlawanan pemberontakan ya, dalam tanda kutip pemberontakan itu didasari oleh beberapa kepentingan. Yang pertama berkaitan dengan ideologi, yang kedua berkaitan dengan kepentingan, bisa pribadi, bisa golongan. Yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Tetapi seperti pernah saya sampaikan, bahwa pergolakan-pergolakan ini utamanya didasari oleh itu didasari oleh rasa tidak puas, rasa kecewa, rasa tidak puas. Kita akan bicara mengenai PKI Madiun, DTI dan G30S PKI. Ini yang berdasarkan pada ideologi. PKI jelas ideologi yang digunakan adalah ideologi komunis, sedangkan DTI ideologinya adalah ideologi Islam yang bukan bertentangan dalam tanda kutip ya dengan, kalau komunis jelas bertentangan dengan Pancasila, Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Islam tetapi memaksakan Islam sebagai satu-satunya agama dan ideologi yang ada di Indonesia, nah itu yang bertentangan dengan Pancasila. Kita mulai dari pemberontakan PKI Madiun 1948 atau Madiun Affairs. Teman-teman, pemberontakan PKI Madiun merupakan pemberontakan yang dilakukan bukan hanya di Madiun sebenarnya. Cuman karena pemberontakan ini lebih besarnya itu terjadi di Madiun, maka dikenal dengan Madiun Affair atau pemberontakan Madiun. Nah, kenapa muncul pemberontakan PKI Madiun 1948? Kita tahu bahwa 23 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kenapa Amir Syarifuddin jatuh? Karena Amir Syarifuddin dianggap gagal dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia pasca terjadinya perjanjian Renville. Kemudian Presiden menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk sebuah kabinet. Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Amir Syarifuddin sendiri merupakan bagian dari kiri, juga bagian dari aliran kiri atau aliran sosialis. Pada perkembangannya Amir Syarifuddin kemudian menjadi oposisi dari kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat dari golongan kiri dan kanan. FDR menghasut kaum buruh di pabrik di Delanggu pada tanggal 5 Juli 1948. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah pemberontakan Madiun ya. Nah, step 1 2 3, peta wilayah dan tahun peristiwanya, latar belakang peristiwanya, tokoh pemberontakan dan pahlawan yang gugur, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan serta akhir dari peristiwa. Peristiwa ini selain dari Amir Syarifuddin tadi, juga adanya kedatangan Musso. Musso sendiri seorang Indonesia yang kemudian belajar tentang komunis di Moskow. Dia kembali ke Indonesia untuk merekrut pimpinan atas Republik Indonesia dari tangan kaum nasionalis. Jadi Musso melakukan fusi atau penggabungan Partai Buruh, Partai Sosialis dan lain-lain menjadi Partai Komunis Indonesia. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian mengambil alih PKI dan menentang program dari Muhammad Hatta. Jadi ini tidak hanya dilakukan di Madiun sebenarnya, pemberontakan ini atau tantangan dari Musso dan Amir Syarifuddin ini dilakukan di beberapa wilayah. Cuman seperti saya sampaikan tadi, lebih besar terjadi di Madiun. Kenapa? Kita bisa lihat nih. Ini wilayah Madiun, teman-teman. Wilayah Madiun, di mana wilayah Madiun itu dekat dengan pusat pemerintahan pada saat itu, Yogyakarta. Ya, terus maaf, Yogyakarta dan dekat dengan Surakarta. Jadi wilayah Madiun ini menjadi wilayah yang cukup sentral untuk lalu lintas dari barat ke timur, dari Jogja menuju Jawa Timur utamanya ke sana.
karena Jawa Timur juga masih merupakan wilayah dari Indonesia. Jadi pemberontakan itu terjadi hampir di seluruh wilayah ini, Surakarta, Yogyakarta, termasuk Madiun hingga ke perbatasan Malang Selatan. Puncak pemberontakan PKI pada tanggal 18 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet Republik Indonesia. Aksi PKI dilakukan dengan menguasai Karisidenan Pati dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politiknya. Termasuk di sana ada Gubernur Jawa Timur yaitu Gubernur Suryo yang menjadi korban dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, pemberontakan ini diberantas dan tegas pemerintah dengan mengerahkan kekuatan TNI dan Polri untuk menumpas gerakan tersebut. Pada 30 September 1948 Madiun berhasil direbut pada awal Desember 1948. Operasi pemberantasan pemberontakan PKI 1948 dinyatakan selesai pada 1948. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa sebenarnya pemerintah pada awalnya tidak ingin melaksanakan gerakan pemberantasan melalui senjata gitu. Pada awalnya Jenderal besar kita Jenderal Sudirman berusaha mendekati Amir Syarifuddin untuk melaksanakan perundingan supaya tidak terjadi pemberontakan lebih besar. Tetapi ya Soekarno sudah kalau bahasanya orang tuh sudah jengkel. Bahkan Soekarno dalam pidatonya menyatakan pilih musuh atau pilih Soekarno. Nah, ini sudah jelas menunjukkan kejengkelan Soekarno terhadap hal-hal yang dilakukan oleh PKI oleh Musso dan teman-temannya. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia saja belum benar-benar merdeka, teman-teman. Belum benar-benar dinyatakan merdeka, belum benar-benar punya pengakuan secara de jure atau pengakuan hukum bahwa Indonesia benar-benar merdeka. Tapi tiba-tiba PKI melakukan pemberontakan. Nah, ini kan suatu hal yang ya kita juga kalau jadi Soekarno mungkin jengkel ya. Nah, itu. Jadi selanjutnya yang berdasarkan ideologi ada Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini di Jawa Barat. Karena DITI ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat tetapi juga ada di beberapa wilayah lain, di antara di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Aceh, dan juga ada di Kalimantan Selatan. Nah, nanti teman-teman bisa explore lagi tentang DITI yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Di Jawa Barat ini diprakarsai oleh Sekar Maji Kartosuryo. Kartosuryo ini sebenarnya adalah seorang teman dekat dari Soekarno, teman-teman. Nah, Kartosuryo sendiri merupakan anggota Partai Masumi sejak masa pendudukan Jepang. Bahkan beliau terpilih sebagai komisaris Jawa Barat. Rencana pendirian negara Islam Indonesia sebenarnya telah direncanakan sejak 1942 dengan mendirikan pesantren Sufah yang digunakan untuk pelatihan kemiliteran pemuda Islam. Hizbullah dan Sabillah dipergunakan dalam pendirian berdirinya negara Islam. Jadi Kartosuryo ini merupakan tokoh perjuangan juga. Kartosuryo sebenarnya juga merasa kecewa dengan hasil perjanjian Renville. Itulah yang kemudian menjadikan Kartosuryo mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Penolakan Renville bagi Kartosuryo yang dianggap merugikan Republik Indonesia. Kartosuryo itu cinta terhadap NKRI. Kartosuryo merupakan bagian dari pejuang untuk memunculkan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan dia merasa bahwa pemerintah pada saat itu tidak mampu untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, maka dia membuat negara Islam Indonesia. Ini bertujuannya menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negaranya, bukan Pancasila. Proklamasi Negara Islam Indonesia dinyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasar syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis atau yang sering disebut sebagai orang hukum-hukum kafir ya. Nah, dalam perkembangannya NII atau Negara Islam Indonesia menyebar sampai ke beberapa wilayah yang ada di negara Indonesia, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan seperti saya sudah sampaikan tadi. Nah, di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuryo resmi menyatakan bahwa organisasi NII
diri berlandaskan asas Islam. Dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika pasukan Siliwangi sedang melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, selama peperangan pasukan DITI ini dibantu oleh tentara Belanda, sehingga DITI dan TNI sehingga pertempurannya menjadi sangat sengit. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena memang Belanda bertujuan untuk memecah belah Indonesia, teman-teman. Belanda bertujuan untuk mendirikan negara di atas negara. Jadi berdasarkan perjanjian Renville, daripada dia nyari orang lain atau daripada dia mendirikan pemerintahan sendiri, ya udah didukung aja tuh. Didukung siapa? Kartosuryo lagi bikin negara, ya udah kita dukung aja. Toh kita sepakat dengan adanya negara serikat. Kenapa tidak bukan negara Islam Indonesia sebagai bagian dari negara serikat? Nah, itu dalam pikiran Belanda. Sehingga Belanda ikut membantu. Selain mengancam warga, para pasukan DIT juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, penyelesaian pemberontakannya dilakukan dengan operasi Pagar Betis di Jawa Barat, di Gunung Geber. Akhirnya masa DIT menyerah pada 4 Juli 1962. Kartosuryo ini berhasil ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Saat Kartosuryo dijatuhi hukuman mati, Soekarno terlihat menangis, teman-teman. Karena apa? Kartosuryo merupakan teman dari Soekarno gitu. Operasi ini berhasil berkat divisi kompilan Siliwangi Kompi C Batalion 328 Kujang 2. Nah, selanjutnya di Jawa Tengah dipimpin oleh Mir Fatah, berhasil ditumpas melalui operasi Guntur, menumpas Amir Fatah. Di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ini bermaksud memaksa pemerintah agar anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan digabungkan satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Pemerintah menolak dan hanya memberikan Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang lolos seleksi saja, sedangkan yang tidak lolos dimasukkan dalam Korps Cadangan Nasional. Kahar Muzakar menolak kebijakan tersebut dan melakukan pemberontakan. Jadi Kahar Muzakar ini juga sebelumnya bukan pemberontak, tapi rasa kecewa dia terhadap keputusan dari pemerintah pada saat itu menjadikan dia melakukan pemberontakan, teman-teman. Nah, seperti saya sampaikan bahwa pemberontakan muncul karena adanya rasa kecewa. Nah, untuk menumpas Kahar Muzakar dengan melancarkan serangan operasi militer yang dilakukan secara intensif hingga pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas. Nah, kalau di Aceh berbeda lagi. Di Aceh lagi dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere kecewanya adalah tentang perjanjian Renville karena status Aceh turun dari karesidenan di bawah menjadi sebuah karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Jadi sebelumnya Aceh provinsi sendiri dan menjadi karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Daud Bere pada 21 September 1953 menyatakan bersatu dengan TI Kartosuryo dan pengikutnya serta gerakan serentak menguasai kota-kota di Aceh. Penumpasan menggunakan ini dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Jadi dalam rangka kemudian menangani pemberontakan Daud Bere tidak dengan senjata, tetapi lebih dengan musyawarah. Jadi berbeda tadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan di Sulawesi Selatan ini dilakukan serangan dengan senjata, dengan peperangan. Tetapi untuk di Aceh ini dilakukan musyawarah. Kenapa? Karena sebenarnya Aceh itu sangat cinta dengan Indonesia. Kita ingat bagaimana masyarakat Aceh menyumbangkan emasnya untuk membeli pesawat Dakota sebagai pesawat kepresidenan. Nah, rasa kecewa itu bisa diobati, akan tetapi beberapa orang yang kemudian masih merasa kecewa ini kemudian sempat memunculkan gerakan baru, yaitu gerakan Aceh Merdeka. Nah, yang sekarang sudah tidak ada dan Aceh secara sepenuhnya merupakan bagian dari provinsi daerah istimewa Aceh. Nah, selain yang berlandaskan pada ideologi, ada juga yang berlandaskan pada hal yang lain. Salah satunya adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA.
APRA ini adalah gerakan yang dipimpin oleh ini Westerling. Westerling sendiri merupakan seorang tentara Belanda. Nah, tujuannya adalah membunuh beberapa tokoh yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ali Budi Harjo, dan Kolonel TB Simatupang. Nah, kenapa mereka harus dibunuh? Nah, pertanyaannya kenapa mereka harus dibunuh? Karena mereka dianggap sebagai orang penting di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Utamanya adalah bagaimana mereka adalah orang yang menolak adanya Republik Serikat. Nah, kegagalan menurunkan APRA membuat perasaan anti-federal semakin meningkat. Pada tanggal 30 Januari 1950, R.A. Wiranata-Kusuma mengundurkan dari wali negara Pasundan. Nah, jadi Sri Sultan Hamengkubuwono, Ali Budi Harjo, Kolonel TB Simatupang adalah orang-orang yang menginginkan negara kesatuan, bukan berbentuk negara serikat seperti yang hasil dari perjanjian Renville, teman-teman. Jadi sedangkan APRA, Angkatan Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling sebagai orang Belanda yang bagian dari sekutu pada saat itu, memang tujuannya adalah apa? Memecah belah Indonesia. Tujuannya memecah belah, makanya mereka sangat setuju dengan adanya Indonesia Serikat. Kita lanjut ke kecewaan pemberontakan yang dimunculkan oleh rasa kecewa lagi, yaitu pemberontakan Andi Ajis. Andi Ajis ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Faktor penyebabnya adalah menuntut Kenil bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur. Adalah rasa kecewa adanya perbedaan perlakuan antara mantan pasukan Kenil di dalam Angkatan Prarepublik Indonesia Serikat dengan mantan pasukan peta. Rasa kecewa ini menghasilkan keinginan supaya ya sudahlah, jangan orang-orang peta saja, kasih kesempatan untuk kami orang-orang yang dari dulu pasukan Kenil ini bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur. Nah, atas tindakannya pemerintah pusat bertindak tegas dan mengatakan bahwa 4 kali 24 jam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Senjata harus dikembalikan dan semua tawanan dilepaskan. Akhirnya pada 26 April 1950, ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang dan Kolonel Soeharto berhasil memadamkan pemberontakan Andi Ajis dan Andi Ajis kemudian ditangkap, dijatuhi hukuman selama 15 tahun. Nah, jadi Andi Ajis ini adalah adalah pejuang Indonesia yang berasal dari mantan pasukan Kenil. Nah, pasukan Kenil adalah pasukan bantuan Indonesia, orang-orang Indonesia yang dijadikan sebagai pasukan pada masa Belanda. Sedangkan peta pembela tanah air itulah yang dijadikan pasukan pada masa Jepang. Nah, masih di wilayah tengah ya, ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, untuk Republik Maluku Selatan ini pada tanggal 24 April 1950 di bawah pimpinan oleh Christian Robert Stephen Sumokil memproklamasikan berdirinya RMS dan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Nah, untuk pemberontakan RMS ini diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara damai dan militer. Cara damai dengan menurunkan Dr. J. Lemena. Nah, J. Lemena untuk bertemu dengan Sumokil. Tapi ini ditolak oleh Sumokil. Akhirnya dilakukan penumpasan ekspedisi militer secara perlahan wilayah RMS berhasil dikuasai oleh Apris dan Sumokil melarikan diri ke Belanda. Jadi Sumokil ini tidak berhasil ditangkap tapi berhasil melarikan diri ke Belanda. Pemberontakan ini teman-teman muncul selain karena ada rasa kecewa, juga ada dukungan dari asing, utamanya adalah Belanda. Keinginan kenapa harus seperti itu? Karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Lalu PRRI dan Permesta. Nah, ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Sebabnya apa? Adanya hubungan yang kurang baik antara pusat dan daerah karena adanya ketidakpuasan alokasi dana pembangunan. Juga semakin meluasnya pengaruh PKI dan konflik internal di tubuh militer. Nah, konflik internal di tubuh militer ini muncul karena apa? Karena ada pengurangan dari pasukan. Nah, penyelesaiannya ada operasi 17 Agustus di Sumatera dan operasi Sabta Magra di Indonesia Timur. Yang terakhir adalah gerakan 30 September PKI 1965, di mana gerakan ini
menjadi gerakan yang sangat misterius. Nah, kenapa misterius? Bukan karena gerakannya silent, tidak, gerakannya, tetapi bukti-bukti dan lain sebagainya menjadi eh, apa? Menjadi bias. Kenapa menjadi bias? Karena dari gerakan inilah, pasca gerakan ini banyak orang yang ditangkap dan dianggap PKI dan menjadi korban. Tetapi saya sampaikan kalau ditanyakan gerakan ini dilakukan oleh siapa, nah, kita bisa lihat dari berbagai sumber banyak sumber menyatakan pelakunya ya memang PKI, memang Partai Komunis Indonesia. Nah, yang disayangkan adalah orang-orang yang menjadi korban pasca itu. Ada tukang-tukang beca, ada tukang-tukang orang jual asongan pada saat kampanye PKI kemudian ikut ditangkap pada saat itu. Nah, tapi itu kita akan bahas di masa pemerintahan Soeharto nanti. Pemberontakan gerakan 30 September yang dilaksanakan yang terjadi di Jakarta dan terjadi di wilayah lainnya. Jadi ada perumusan kombinasi tiga bentuk negara pada tahun 1954 yang mencakup unsur-unsur perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh dan petani. Jadi kaum buruh dan petani itu maunya dipersenjatai untuk menjadi angkatan eh, angkatan tersendiri, angkatan keempat. Memandu pidato-pidato kenegaraan, penyusupan ke ABRI dan organisasi massa. Jadi PKI itu gerakannya seperti ini: manipulasi pidato, penyusupan ABRI dan organisasi massa, menuntut pembentukan angkatan kelima. Oh, sorry, namanya angkatan kelima ya, bukan angkatan keempat. Empat tadi kepolisian, angkatan udara, angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian sudah empat. Nah, sorry, berarti angkatan kelima benar. Aksi fitnah terhadap TNI Angkatan Darat dengan melontarkan isu Dewan Jenderal, yaitu kelompok TNI AD yang tidak loyal terhadap pemerintah. Lalu mereka juga melakukan pelatihan militer terhadap siapa? Terhadap petani tadi, petani dan buruh di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Nah, ini dilakukan rapat beberapa kali, penyusunan administrasi baki untuk melancarkan pemberontakan. Pemimpin gerakannya adalah DN Aidit, pelaksana adalah Sam Kamaruzaman. Nah, untuk militer ada beberapa, ada Letkol Untung, Latif, Kolonel Infanteri Latif, Mayor Udara Suyono, Brigjen Suparjo. Nah, pimpinan sipil ada Sam dan Pono. Observasi, ini yang melihat situasi, ada Bono alias Waluyo. Ini semua sudah ditangkap. Lalu pelaksanaan gerakan pada tanggal 3 September, namun pelaksanaan diubah menjadi 1 Oktober 1995 pukul 04.00. Jadi awalnya melaksanakan 30 September, kemudian diubah menjadi 1 Oktober 1965 pukul 04, dan gerakan disepakati bernamai Gerakan 30 September. Nah, yang ikut pada gerakan ini adalah pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Gatot Kaca. Ini merupakan pasukan pengaman presiden pada saat itu. Nah, ini adalah 7 jenderal yang terbunuh. Ada Ahmad Yani, Letjen Suprapto, MT Haryono, S. Parman, Majen Dewi Panjaitan, Majen Sutoyo, dan 1 orang perwira yaitu Kapten Pierre Tendian. Nah, kalau teman-teman sempat pergi ke Lubang Buaya, nah nanti teman-teman bisa lihat di Roma Lubang Buaya. Nah, setelah itu, setelah dilaksanakannya pemberontakan bersama penculikan, PKI melakukan pendudukan untuk RRI dan kantor telekomunikasi. Tujuannya apa? Sebagai bagian dari propaganda. Nah, 1 Oktober Letkol Untung melalui RPN mengumumkan, umumnya adalah gerakan 30 September PKI telah berhasil menggagalkan kudeta terhadap pemerintah atau Presiden Soekarno. Dibentuknya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung. Lalu pembubaran kabinet dan penghapusan pangkat jenderal dalam TNI. Jadi pangkat paling tinggi itu kolonel, letnan kolonel. Jadi Untung menjadi pangkat paling tinggi. Nah, kemudian Pangkostrat pada saat itu, Majen Soeharto ini melakukan penumpasan terhadap gerakan 30 September. Yang dilakukan pertama adalah merebut RRI dan kantor telekomunikasi Telkom yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo. Nah, Sarwo Edi Wibowo adalah komandan, kalau sekarang namanya Kopassus ya. Tuh,
lalu mengadakan operasi penumpasan di basis gerakan G30 SPKI di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, dan yang terakhir adalah bagaimana berhasil menemukan jasad para jenderal Komandan PKI yang sudah terkubur di lubang buaya. Nah, ini adalah foto pengangkatan gerak jenderal G30 SPKI. Nah, setelah itu terdiadakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto ditunjuk sebagai untuk memulihkan Kotamtib, komandan keamanan, pemulihan keamanan dan ketertiban. Nah, menjelaskan bahwa beliau mengutuk, dari Soekarno mengutuk pembunuhan yang dilakukan oleh petualang kontra revolusi yang dinamakan diri G30 SPKI. Presiden juga tidak membenarkan pembentukan apapun yang dinamakan Dewan Revolusi. Hanya presiden saja yang mendemisionerkan kabinet. Jadi yang tadi dinyatakan oleh Untung, yang diumumkan oleh Untung, dinyatakan oleh Presiden Soekarno bahwa itu tidak benar. Dampaknya, pemberontakan PKI ini berdampak cukup besar. Yang pertama, adanya ketidakstabilan politik. Ini muncul karena ada anggapan bahwa kabinet ini masih berisi anggota Partai Komunis Indonesia. Jadi termasuk juga bukan hanya Partai Komunis Indonesia, orang-orang sosialis, orang-orang kaum kiri dianggap terlibat dengan G30 SPKI. Lalu masyarakat ingin adanya pembubaran PKI karena di PKI kan tadi sudah dianggap bersalah, maka harus dibubarkan. Sehingga pada 1966 muncullah namanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat, di mana pembubaran PKI besar organisasi. Ada 3 hal yang dituntut. Yang pertama, pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan kabinet di Koran dan unsur PKI, dan terakhir adalah penurunan harga barang. Habis teman-teman, rokok hitam. Oke, itu tadi teman-teman semua presentasinya. Saya dapatkan presentasinya dari Sejarah Indonesia, ID sejarah.net. Itu tentang materi ini. Minggu depan kita akan tes. Nah, soal-soalnya didapat dari LKS. Jadi teman-teman yang belum punya LKS, segera dimiliki LKS. Bisa beli, bisa fotokopi ya. Itu saja. Selamat belajar. Setelah ini silahkan bisa mengerjakan tugas yang ada bersama dengan video ini. Sampai jumpa.